Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah doa malam kita hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita tetap semangat memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan sekalipun secara online. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari kami nikmati, kami rasakan kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberi hidup kami, memberi diri kami Tuhan, menyembah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau saja yang layak Tuhan untuk terima pujian sembah kami. Bertahta atas puji-pujian setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Semua mahkota dunia kan Kau letakkan, semua pujian manusia Ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus. Mari arahkan hati kita kepadanya. Kau dekat dengan semua yang telah memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Sebab di bawah kolong langit ini Tuhan tidak ada satu nama yang olehnya kami dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus, Sang Penebus kami, Juru Selamat kami Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Pataka papa bara lama syaka pataka bara lama ya lama shiki pataka bara lama ya. Mari responi kehadiran Tuhan dengan menyembah yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mari jangan ada yang berdiam diri dimanapun kau berada saat ini. Mungkin kau sedang ada di rumah, mungkin kau sedang ada di rumah sakit karena kau sakit. Percayalah Dia hadir tengah kita saat ini. Mari angkat hati kita sama-sama sembah Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi bersama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap hatiku, layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
layak terima pujian dan sembah kami selama-lamanya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap memuji dan bersama katakan, amin. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Mari tinggikan namanya, haleluya. Kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Mari kita hati katakan namamu dipuji, hormat kemuliaan dengan segenap hati Raja Kami tahu firman-Mu itu Tuhan yang menolong hidup kami Tuhan. Membuat kami semakin hari serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu yang memampukan kami untuk jadi lebih dari pembunuh Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari dengan kesungguhan hati. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dan kami rasakan
Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau siapkan hidup kita lagi untuk kita mendengar kebenaran firman Allah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, setiap telinga yang mendengar Tuhan, setiap mata yang menyaksikan tayangan ini, juga ya Tuhan diberkati Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini boleh jatuh ke tanah hati kami yang paling baik ya Tuhan. Tanah hati kami yang gembur Tuhan. Kami mau diproses oleh firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh tertumbuh, tertanam, berakar kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa, dan rasanya semua setuju, kalau di hari-hari ini ya, kita belum selesai menghadapi satu pandemi yang cukup panjang, 1 tahun lebih ya. Dunia pun masih merasakan, masih berusaha, semua masih berusaha ya, masih banyak adaptasi hal-hal yang baru ya, untuk beradaptasi dengan keadaan ini, perusahaan-perusahaan dan bahkan gereja-gereja melalui seperti apa yang kita lakukan ini ya, online dan lain sebagainya ya, semua berusaha untuk keluar daripada kesulitan. Tetapi firman Tuhan ya menjelaskan juga kepada kita bahwa karena kesulitan-kesulitan ini juga terjadi kepada anak-anak Tuhan. Artinya begini, Tuhan pun berkata bahwa Dia tidak berjanji bahwa anak Tuhan itu tidak pernah akan merasakan kesulitan. Tetapi janji Tuhan adalah ketika anak Tuhan merasa kesulitan, dia tidak sendirian. Ada Tuhan di sana. Firman Allah berkata bahwa engkau akan melewati lembah bayang-bayang maut. Artinya kita tidak tinggal di dalam bayang-bayang maut, tapi kita hanya melewati saja. Mazmur 23, ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menghibur engkau. Perlindungan, penjagaan Tuhan itu yang menjadi penghibur kita di saat Tuhan izinkan kita berjalan di dalam keadaan lembah. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingin berbicara, ingin sharing tentang sesuatu hal yang tentunya ini juga bisa terjadi di dalam setiap kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan, dan tentunya juga saudara sebagai orang-orang jemaat-jemaat Tuhan, bisa terjadi hal ini. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, suatu saat saya pernah melihat ya, ada satu buah pohon yang besar ya, pohon yang besar ya, di dekat perjalanan ke rumah saya. Setiap hari saya lihat sambil mengagumi, pohon ini sangat besar sekali, kuat sekali ya. Tetapi saya pun membayangkan gitu bahwa dia tumbuh besar seperti ini, pasti akarnya itu kuat ya, akarnya ini dalam. Dan suatu saat ada hujan ya, pada Desember kemarin itu hujan lebat, angin ya di daerah perumahan kami. Lalu ketika saya lewat, ternyata pohon ini rubuh. Ya, pohon yang saya lihat besar sekali, sepertinya kuat, ternyata rubuh. Tetapi apa yang saya lihat kemudian adalah ketika dia rubuh, saya melihat bahwa karena di sebelahnya itu juga ada pohon-pohon lain yang ada yang sama besar, ada yang tidak lebih besar, tapi bertahan. Tapi pohon yang rubuh ini, ketika dia rubuh, maka akarnya terangkat. Dan saya melihat di sana akarnya itu ternyata tidak panjang, tidak kuat. Akarnya ini ternyata, saya tidak tahu apakah dimakan rayap atau dia terjadi sesuatu, tetapi akarnya itu tidak panjang. Sehingga sepertinya terlihat kuat, tetapi dalamnya keropos. Akarnya itu tidak dalam. Akarnya itu tidak mengikat, menjulur ke bawah dan mengikat tanahnya. Sehingga pohon ini rubuh. Begitupun juga kemudian Tuhan memberikan satu hikmat kepada saya ya. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin bahkan kita bisa terlihat tegar, kita bisa terlihat kuat ya, seperti orang lihat kuat. Tapi yang dibutuhkan bukan hanya kuat, tapi teguh. Firman Tuhan yang saya rindu sharingkan di sini adalah kuat dan teguh. Bukan saja sekedar kuat. Kalau kuat kita bisa terlihat kuat. Ya, mungkin dengan gaya bicara kita, ya, dengan kepercayaan diri kita, dengan postur badan kita bisa terlihat kuat. Kita bisa menipu orang, mungkin di dalam gereja kita bisa tersenyum, tertawa.
Tapi siapa yang bisa tahu ternyata hati kita itu lagi goyang. Lagi goyang. Dan di hari-hari ini ada banyak iman-iman yang goyang. Sepertinya tetap melayani, sepertinya tetap ada di gereja, tapi hatinya lagi goyang, tidak teguh. Dan pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan, ya, bahwa yang Allah inginkan bukan hanya kuat, tapi juga teguh. Dan ini bisa terjadi dua-duanya ini. Kalau tidak, kalau hanya kuat tapi tidak teguh, suatu saat ketika angin datang, dia rubuh. Karena tidak ada satu keteguhan yang kuat seperti akar-akar pohon yang kuat. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Yosua, ya, kitab Yosua, kita tahu ini bersama ya, satu kitab bagaimana Yosua seorang murid daripada atau seorang hamba daripada seorang yang luar biasa namanya Musa, ya. Dan Musa ini sudah mengajarkan banyak hal kepada Yosua, sehingga kemudian Musa mati dan Yosua menggantikan. Dan ketika Yosua menggantikan, maka Musa melihat bahwa di dalam diri Yosua ini ada satu kekuatan. Dia panglima, dia prajurit, dia pemimpin. Yosua bagi Musa orang yang hebat, sehingga dia diangkat menjadi penggantinya. Dan suatu saat bangsa Israel tiba di perbatasan. Kita membaca ya di dalam ayatnya yang ke-2. Yosua pertama ayat yang kedua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini." Kita tahu bersama perjalanan panjang, ya, bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, berkat-berkat Allah di sana. Ketika sudah tinggal satu step lagi, satu langkah lagi, dia sudah ada di perbatasan. Dia akan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sebelum itu dia harus menyeberangi dulu satu sungai yang namanya Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa seringkali ketika tinggal satu langkah lagi kita menikmati berkat Tuhan, ada Sungai Yordan. Ada satu ujian akhir. Ujian akhir yang harus kita lalui. Dan biasanya ujian ini jauh lebih berat daripada yang sudah-sudah. Kalau dulu ujian hanya ya ulangan-ulangan biasa. Kalau di dalam sekolah ya, ada ulangan-ulangan biasa, ada ujian-ujian kecil. Tetapi ketika ujian kenaikan, yang rewardnya atau hadiahnya itu jauh lebih besar, yaitu kenaikan tingkat, maka ujiannya itu besar, ujiannya itu banyak. Demikian juga dengan bangsa Israel. Setelah perjalanan yang panjang di padang gurun, sudah mau masuk, tapi ada Sungai Yordan dulu. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya, kita ada, sebelum kita terima berkat Tuhan, Tuhan izinkan ada satu ujian dalam hidup kita. Dan seringkali ujian ini berat. Seringkali ujian ini lumayan berasa. Lumayan terasa. Mungkin terasa di kantong kita, mungkin terasa di hati kita, mungkin terasa di pikiran kita, mungkin terasa di hidup kita, mungkin ada efeknya terasa di keluarga kita. Ada satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Demikian juga dengan bangsa Israel. Ada banyak orang yang menggerutu di tengah-tengah ujian, dan dia tidak mau menyeberang. Dia hanya mau tinggal di seberang saja Sungai Yordan, tapi tidak mau menyeberang ke Sungai Yordan karena ngeri, berat nih. Masuk ke Sungai Yordan ini berat. Dia tahu apa yang ada di depannya. Bangsa yang besar, bangsa yang siap melumatkan bangsa Israel, di dalam pikiran bangsa Israel mungkin. Dan seringkali kita pun demikian. Ketika ada satu ujian yang mungkin agak lumayan berasa, kita enggan untuk melangkah. Atau kita menggerutu, atau kita marah, atau kita ngambek, atau kita macam-macam. Sikap kita yang tidak positif. Tetapi saya mau beritahu pada hari ini, seringkali Tuhan izinkan ada satu ujian yang besar sebelum kita masuk ke perjanjian Allah. Sebelum kita masuk ke satu tanah yang dijanjikan, berkat Tuhan yang sejati. Tapi untuk sampai ke sana, dibutuhkan apa? Kekuatan
dan keteguhan hati. Kita akan melihat Yosua, seorang yang hebat, ya. Musa percaya sama Yosua. Tetapi namanya manusia. Seperti saya dan saudara, kita ini manusia. Walaupun ada satu saat di mana kita kuat. Setelah dengar firman Tuhan, setelah memuji Tuhan, praise and worship, kita kuat. Tapi ada saat-saat di mana ketika ujian itu datang, kita mulai ada ketakutan. Saya mau katakan takut itu nggak apa-apa, wajar. Yang berbahaya itu ketakutan, yang menghantui pikiran kita, sehingga dia membuat hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita karena ketakutan. Ya. Nah, kita melihat ayatnya yang ke-6, ada satu nasihat dari Tuhan langsung kepada Yosua yang memimpin bangsa pilihan Allah. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Datang langsung ke Yosua. Ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan pada saat ini pun, ya, saya ingin berkata kepada saudara, kepada kita semua, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia datang kepada saudara, tapi dia juga datang kepada saya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pada hal ini, tapi ini juga datang kepada kita. Sebelum kita masuk, ya, ke dalam negeri yang dijanjikan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin. Kita yang akan memimpin hidup kita untuk menerima janji berkat Allah. Kuat dan teguh. Teguh itu artinya apa sih? Teguh itu adalah keras kepala. Saudara pernah dengar cerita Sadrak, Mesak, Abednego ketika mau dimasukkan ke dalam dapur api, ya. Mereka berkata demikian, kami tidak akan menyembah patung Raja Tuanku, karena kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami. Tapi kalau toh Tuhan tidak menolong kami, kami pun tidak akan mengkhianati Tuhan kami, tidak akan menyembah patung itu. Ini teguh. Ini satu keteguhan, ya. Dia kuat, mereka kuat, tapi mereka juga teguh. Kalau toh Tuhan nggak tolong, ya udah, nggak apa-apa. Kami tetap tidak akan menyembah, kami tidak pernah akan mengkhianati iman percaya kami. Itu kata mereka. Itulah keteguhan. Jadi bukan saja kuat, tapi teguh atau keras kepala dalam tanda kutip, ya. Keras kepala yang positif, ya. Persistence, teguh. Nah, ayatnya yang ke-7, ya, ketika firman Tuhan ini datang kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Ternyata Yosua juga masih belum. Nah ini ya, karena ujian, Yosua yang hebat, kita pun bisa terjadi demikian. Ada satu firman yang datang, mungkin pada saat ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin gembala saudara, mungkin siapapun pemimpin rohani di gereja, saudara katakan, kuatkanlah saja Ci, kuatkan, teguhkan hatimu, ya, kuatkan. Oke, tapi setelah pulang masih juga bimbang. Ini pun terjadi kepada Yosua, sehingga Tuhan pun datang lagi dan berkata di ayat yang ke-7, hanya 7a, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tapi kali ini dengan tambahan, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Nah ini tambahannya. Kalau tadi hanya kuat, teguh. Sekarang kuat, teguh, dengan sungguh-sungguh, lalu bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati ini apa? Hati-hati, saudara, dalam hidup kita. Apa yang menyelamatkan hidup kita? Bagaimana bertindak hati-hati dalam hidup kita? Firman Allah berkata bahwa jaga lidah. Karena dengan lidah itu bisa membuat kita hidup, juga bisa membuat kita mati. Dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan lidah yang sama, kita bisa mengutuk Tuhan, mengutuk orang. Ya, saudara, ketika dikatakan firman Tuhan, bertindaklah hati-hati, hati-hati dalam hidupmu. Hati-hati menggunakan sesuatu yang di dalam hidupmu supaya engkau tidak celaka. Mulut kita, kalau sekarang mungkin jempol kita, jaga jempol kita supaya kita nggak hoax kemana-mana, kirim-kirim pesan hoax. Jaga hidup, hati-hati.
Hati-hati dalam hidup juga berbicara tentang jaga sikap. Minta hikmat kepada Tuhan untuk kita bersikap. Ya. Belajar dari Alkitab. Saya selalu membaca kitab Amsal. Dari saya kecil, ini sedikit kesaksian ya. Dari kecil orang tua saya, ya sebelum kami makan pagi, selalu harus baca kitab Amsal. Dari 1, ya tergantung tanggal. Karena Amsal itu kan 31 pasal. Jadi tanggal 5, kita baca Amsal 5. Besoknya Amsal 6, Amsal 7. Itu kami lakukan. Orang tua saya adalah seorang hamba Tuhan juga. Kami lakukan setiap, sampai saya besar, sampai saya keluar rumah. Ya, setelah lulus kuliah. Ya, itu dilakukan terus. Supaya apa? Firman Tuhan ini, Amsal ini memberikan pengetahuan, memberikan pengertian, dan juga memberikan hikmat kepada kita sehari-hari. Kejadian sehari-hari. Pengetahuan tentunya itu untuk mendapatkan informasi. Ya, pengetahuan untuk mendapatkan informasi, pengertian itu untuk menganalisa informasi itu. Lalu hikmat, gunanya apa? Untuk mengeksekusi informasi itu. Ketika kita terima hikmat, kita bisa tahu, oh begini caranya. Supaya kita bisa menang terhadap perkara ini, kita bisa melakukan ini, bagaimana kita bersikap terhadap kejadian ini, dan lain sebagainya. Untuk itulah dikatakan, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, bertindak hati-hati dalam hidupmu. Maju terus ya. 7B, dan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu berikutnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan kuat, teguh, lalu bertindak hati-hati, lalu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Integritas, saudara. Menyimpang ke kanan ke kiri artinya dia jujur, bertanggung jawab, tulus, punya motivasi yang benar. Nggak neko-neko, nggak macem-macem. Mau ke kanan, nanti ke kiri, ya. Nanti minta tolong sama ini, nanti ketika Tuhan bilang, saya yang akan tolong kamu, percaya saja. Percaya saja pertolongan Tuhan, kita bisa menyeberangi sungai Yordan. Nggak usah berpikir nanti ini yang tolong, nanti itu yang tolong. Tuhan yang akan atur semuanya. Dia adalah pembuat skenario terbaik dalam hidup saya dan saudara. Itu saya alami secara pribadi, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, ya. Firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Caranya adalah membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan juga supaya engkau berhasil dan beruntung. Berhasil itu adalah sesuatu yang bisa jadi karena kita kerjakan. Karena kita cakap mengerjakannya. Yosua, dia seorang yang cakap mengerjakan pekerjaannya, sehingga dia naik menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi seringkali dalam kehidupan, kita perlu keberuntungan yang dari Tuhan. Kalau beruntung itu adalah sesuatu yang bukan kita lakukan, tapi Tuhan yang anugerahkan. Nah, seringkali dalam hidup kita ini, ada banyak yang di luar kontrol kita. Yang di luar, kita nggak bisa usaha. Kita nggak bisa membaca hati orang, membaca pikiran orang. Kita tidak bisa menebak-nebak. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa hati raja-raja di tangan Tuhan. Nah, seringkali saya secara pribadi, ada satu deal atau satu permasalahan, ya, yang membutuhkan keberuntungan dari Tuhan. Saya nggak bisa lagi pakai kemampuan saya, pakai koneksi saya, atau hikmat saya. Nggak. Tapi betul-betul saya tahu Tuhan, kali ini saya angkat tangan. Saya nyerah Tuhan. Karena saya nggak bisa baca hatinya, nggak bisa baca pikirannya. Hanya Engkau yang bisa membuat saya beruntung. Nah, firman Allah katakan kepada Yosua, ya tadi, biarlah engkau jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya, memperkatakan firman, merenungkan siang dan malam, supaya engkau bisa berhasil dan juga engkau bisa beruntung. Beruntung ini adalah apa? Anugerah Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Kembali lagi 3 kali, rupanya Yosua ini goyang juga, ya, ketika ingin menyeberang sungai Yordan.
Sama seperti saya dan saudara mungkin ketika ada suatu masalah yang besar kita goyang juga. Tapi ayat 9 datang lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi kali ini ada tambahannya. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu yang terakhir, dia katakan, jangan gentar dan kecut hatimu menghadapi keadaan zaman seperti ini. Saya pun ingin berkata, jangan gentar dan jangan kecut. Karena apa? Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita punya koneksi yang banyak, punya harta yang banyak. Tapi karena Allah akan menyertai engkau. Firman Allah bilang, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita pergi, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam masyarakat, ya, kemanapun kita pergi, Allah akan menyertai engkau. Tapi harus apa? Bertindak hati-hati. Tadi ya, merenungkan Taurat siang dan malam. Kuat dan teguh. Keras kepala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di hari-hari ini kita butuh keteguhan hati. Kita harus kuat, tapi bukan hanya kuat, tapi teguh. Teguh itu seperti akar yang dalam. Ketika pohon tadi ya, di awal saya katakan, ada beberapa pohon. Ketika angin ribut datang, hanya pohon-pohon yang akarnya tidak dalam, yang jatuh. Walaupun sama besarnya, tapi yang akarnya rusak, yang akarnya mungkin digigit rayap, dimakan rayap, yang akarnya mungkin busuk, ketika angin datang dia akan rubuh. Tapi pohon-pohon yang akarnya kuat, sampai ke dalam, mengikat ke dalam, dialah yang akan teguh berdiri. Dan di hari-hari ini, kita mau bukan hanya kuat, tapi kita mau juga teguh. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan. Kita berhasil, dan kita juga beruntung bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus, Engkau menerangkan kepada kami lebih lagi dalam hati kami, pribadi, lepas pribadi. Walaupun kami secara online tidak bisa bertatap langsung, tapi hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah hati-hati umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa lewat firman Tuhan kami beroleh kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati setiap kami, setiap telinga yang mendengarkan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, mari sama-sama sorak-sorai meriah buat Tuhan sekali lagi. Ya. Engkau yang menjadikan kami lebih dari kemenangan Tuhan. Bersama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa
Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat-Mu GBI Tidar diberikan kekuatan, diberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kesehatan setiap mereka Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan berkati mereka, biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih lagi mengasihi bangsa kami. Mata Tuhan sedang tertuju atas bangsa kami. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal besar atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh banyak terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi atas ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati para pemerintahan kami Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai tingkat daerah Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dikasihi Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota Surabaya, di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan juga menyertai setiap pemimpin kami yang ada di kota ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan warga kota Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan keberadaan gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.